Bayangkan, seorang gadis muda duduk sendirian di taman, kehilangan pekerjaan dan arah hidupnya. Tiba-tiba, seorang bocah kecil berlari ke arahnya, menangis, lalu memeluk kakinya erat-erat, sambil memanggil, "Mami!" Gadis itu terkejut, dan lebih terkejut lagi ketika tahu anak kecil itu ternyata putra tunggal seorang CEO tampan dan dingin. Sejak hari itu, hidup mereka berubah selamanya. Karena dari panggilan kecil Mami itulah, tumbuh cinta yang menghangatkan tiga hati. Inilah cinta yang dimulai dari panggilan Mami. Angin musim semisol berhembus lembut di antara pepohonan Taman Yoido. Burung-burung berterbangan di langit biru sementara bunga sakura berguguran, menghiasi jalan setapak dengan warna merah muda yang lembut. Di salah satu bangku taman, seorang gadis berusia 24 tahun, Hairin, duduk dengan kepala tertunduk. Di tangannya tergenggam sebuah amplop berisi surat pemutusan kerja. 4 bulan kerja dan berakhir begini. Gumamnya lirih menatap kosong ke depan. Gajinya bahkan belum cukup untuk bayar sewa apartemen bulan depan. Ia menatap ke arah langit. Apa Tuhan benar-benar lupa padaku? Namun justru saat itulah sebuah tangisan memecah keheningan. Suara kecil, lemah, tapi memilukan. "Mami, Mami jangan tinggalin aku." Hairin spontan menoleh. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 4 tahun berlari ke arahnya. Pipi mungilnya basah oleh air mata, matanya indah dan besar, seperti kaca yang berkilau. Ia mengenakan jas kecil dan sepatu mahal, jelas bukan anak biasa. Sebelum Hairin sempat berdiri, bocah itu sudah berlutut dan memeluk kakinya erat-erat. "Mami, akhirnya aku ketemu Mami lagi." Hairin terkejut, membeku di tempat. Aku? Aku bukan..." Namun bocah itu menangis lebih keras, tubuhnya bergetar. Orang-orang mulai menatap, berbisik pelan. Anak siapa itu? Kasihan, mungkin tersesat. Melihat bocah sekecil itu menangis begitu hebat, Hairin tak tega. Ia berjongkok, mengusap rambut hitam lembut anak itu. "Tenang sayang, Mami di sini," katanya pelan, mencoba menenangkan. Dan anehnya, bocah itu langsung berhenti menangis, lalu memeluk Hairin lebih erat, seperti menemukan rumah. Beberapa menit kemudian, bocah itu tertidur di pelukannya. Hairin terdiam menatap wajah polos itu dan tanpa sadar tersenyum. "Minje!" Suara berat dan tajam memecah udara. Semua orang di taman menoleh. Dari kejauhan, seorang pria tinggi tegap mendekat dengan langkah cepat. Jas hitamnya rapi, wajahnya tampan namun dingin bak batu. Tatapannya tajam membawa wibawa yang tak terbantahkan. Dialah Kang Jun, CEO muda berusia 32 tahun, pemilik perusahaan raksasa teknologi KG Group. Ia berhenti tepat di depan Hairin, pandangannya langsung tertuju pada bocah kecil di pelukan gadis itu. "Apa yang kau lakukan pada anakku?" Suaranya datar tapi menusuk. Hairin tersentak, segera berdiri. "Anak Anda? Aku tidak melakukan apapun. Dia yang datang kepadaku dan..." "Memelukmu?" Potong Kang Jun dengan nada dingin. Ia melirik ke arah Minja yang tidur nyenyak. "Anakku tidak pernah bisa tidur di pelukan siapapun sejak ibunya meninggal." Mendengar itu, Hairin terdiam. Ada kesedihan samar di mata pria itu walau cepat disembunyikan. "Ikut aku," katanya pendek. "Tapi aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin tahu kenapa dia begitu tenang bersamamu." Dengan bingung, Hairin akhirnya mengikuti pria itu menuju mobil hitam mewah yang menunggu di tepi aman. Rumah keluarga Kang Jun bagai istana. Marmer putih, chandelier menggantung di langit-langit tinggi, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Tapi meski megah, terasa dingin, seperti penghuninya. Pelayan-pelayan menunduk hormat saat mereka masuk. Hairin duduk di ruang tamu besar dengan rasa gugup. Kang Jun menatapnya dari seberang meja. "Nama?" "Hairin. Yu Hairin." "Pekerjaan?" "Aku baru saja kehilangan pekerjaanku di toko buku." Ia terdiam sejenak, lalu menatap dalam. "Aku ingin kamu jadi pengasuh anak tuh." Hairin membelalak. "Apa?"
Tapi aku tidak punya pengalaman. Kamu tidak perlu. Dia hanya tenang di dekatmu. Itu cukup alasan. Tapi aku, gajinya 2 kali lipat pengasuh profesional. Tinggal di sini, semua kebutuhan dijamin. Hairin menelan ludah. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak. Ia butuh uang dan anak itu sepertinya memang nyaman dengan dia. Baiklah, katanya pelan. Aku terima. Kang Jun hanya mengangguk dingin. Tapi dalam hati ia heran. Ada sesuatu pada gadis itu yang berbeda. Sesuatu yang hangat. Hari-hari berlalu. Min-jae selalu menempel pada Herin. Ia tak mau makan kecuali disuapi oleh Mami Herin. Tak mau tidur tanpa mendengar dongengnya. Mami cantik kayak bidadari, katanya polos suatu malam. Herin tertawa kecil. Anak baik jangan suka gombal. Kang Jun yang berdiri di depan pintu kamar tak sengaja mendengarnya. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Itu pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia tersenyum tanpa sadar. Malam-malam berikutnya, ia sering memperhatikan dari jauh gadis itu dengan anaknya, tertawa di taman, menyuapi, bahkan menggandeng tangan kecil itu di bawah cahaya sore. Hatinya yang dingin mulai mencair. Suatu malam, setelah menidurkan Min-jae, Herin turun ke taman belakang. Langit penuh bintang, angin lembut bertiup. Masih belum bisa tidur, suara berat itu terdengar. Herin menoleh. Kang Jun berdiri di sana. Hanya mengenakan kemeja putih, wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Aku hanya ingin udara segar, jawab Herin pelan. Anakku memanggilmu Mami. Herin menunduk, merasa bersalah. Aku tidak mengajarinya, dia sendiri yang aku tahu. Kang Jun menatap bintang. Dia trauma sejak ibunya meninggal karena kecelakaan. Tapi sejak kau datang, dia tertawa lagi. Ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar samar. Aku berhutang padamu. Herin menatapnya. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu lama. Dan ada sesuatu di sana. Sesuatu yang hangat, mengalir tanpa kata. Hari berganti minggu. Hubungan mereka semakin dekat. Kang Jun yang biasanya kaku, kini sering pulang lebih cepat hanya untuk makan malam bersama. Min-jae selalu duduk di tengah mereka, tertawa bahagia. Apa? Mami Herin lucu ya? Jawab Kang Jun dengan nada datar, tapi senyum samar di wajahnya. Kadang Herin membuatkan bekal makan siang untuk Kang Jun. Kadang mereka bicara lama di dapur, saling bertukar kisah masa lalu. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Listrik padam. Herin ketakutan dengan petir. Kang Jun datang membawa lilin. Kau baik-baik saja? Aku takut petir. Tanpa berkata apa-apa, Kang Jun duduk di sebelahnya dan memegang tangan Herin. Sekarang kau tidak sendiri. Degup jantung Herin terasa keras. Mereka saling berpandangan dalam cahaya lilin. Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung tanpa rintangan. Beberapa direktur perusahaan menentang hubungan mereka. CEO menjalin hubungan dengan pengasuh anaknya, itu bisa jadi skandal. Kang Jun menatap tajam. Biarkan mereka berbicara. Aku tak peduli. Tapi Herin merasa bersalah. Aku hanya membawa masalah untukmu, katanya suatu malam. Tidak, kau justru membawa hidup untukku. Beberapa bulan kemudian, di taman tempat mereka pertama kali bertemu, Kang Jun berlutut di depan Herin, bersama Min-jae yang tersenyum ceria di sampingnya. Kau sudah menjadi ibu bagi anakku. Sekarang, jadilah istriku dan bagian dari keluarga kami. Air mata Herin mengalir. Ia mengangguk tanpa ragu. Setelah menikah, rumah besar itu tak lagi terasa dingin. Setiap pagi,
Tawa Herin dan Minje memenuhi udara. Kang Jun berubah menjadi pria hangat, sering memeluk istrinya dari belakang sambil berkata, "Kau bukan hanya istri terbaik, tapi juga alasan aku percaya pada cinta lagi." Minje pun tumbuh dengan senyum di wajahnya. Dan setiap kali ia memanggil, "Mami," Herin akan menjawab sambil tersenyum lembut, "Iya sayang," sebab panggilan itulah yang telah mengubah seluruh takdir hidup mereka.